wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ini teori dari agama Hindu Buddha. Jadi saya akan menjelaskan dari teori yang ini masuk ke agama Buddha di Indonesia. Yang pengertiannya yang pertama adalah agama Buddha adalah ajaran spiritual dan filosofis yang didasarkan pada ajaran Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha. Hati tercerahkan. Buddha mengajarkan jalan menuju pencerahan, nibbana melalui pengembangan moralitas atau sila, meditasi atau samadhi dan kebijaksanaan pada yang artinya panda. Inti ajarannya adalah 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8 yang bertujuan mengatasi penderitaan atau duka akibat siklus kelahiran kembali atau samsara. Saya akan membahaskan sejarahnya. Siddhartha Gautama lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi di bumi ini atau Nepal. Pada usia 29 tahun yang meninggalkan kehidupan yang mewah mencari kebenaran pada usia 35 tahun yang mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya dan memahami 4 kebenaran mulia, yaitu yang pertama penderitaan itu nyata, yang kedua penderitaan disebabkan oleh keinginan, yang ketiga jalan penderitaan dapat diakhiri, yang keempat jalan menuju akhir penderitaan adalah jalan mulia berunsur 8. Setelah pencerahan, Buddha memberikan khotbah pertamanya di Taman Rusa atau Sarnath kepada 5 petapa yang menjadi inti ajaran Dhamma, yang mendirikan sangha atau komunitas biksu untuk menyebarkan ajarannya selama 45 tahun. Buddha mengajarkan Dhamma di berbagai wilayah termasuk India Utara dan menarik minat banyak masyarakatnya, termasuk raja-rajanya seperti Bimbisara dan Ajatasattu. Buddha wafat pada usia 80 tahun di Kasinara tahun 483 sebelum Masehi, mencapai panibbana atau kebebasan akhir. Setelah wafatnya, ajarannya dikumpulkan dalam sidang agung atau Sangayana pertama di Raja Gagaha. Ajaran terbagi menjadi beberapa aliran, dan yang pertama Theravada berfokus pada ajaran asli Buddha tersebar di Sri Lanka, Thailand, dan Asia Tenggara. Yang kedua adalah Wahayana, menekan welas asih dan konsep Bodhi Satwa, berkembang di Jepang, Tiongkok, Korea, dan Vietnam. Yang ketiga adalah Vajrayana, menggabungkan elemen Tantra, berkembang di Tibet dan Mongolia. Dan saya akan menjelaskan teori masuknya ke Indonesia. Yang pertama itu adalah teori Brahmana. Teori Brahmana menyarankan bahwa masuknya agama tersebut dan kebudayaannya Hindu-Buddha itu Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang para penguasa. Diantaranya teori ini dikemukakan oleh Aurelius J.C. Van Leur. Teori ini menegaskan kembali bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prestasi di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta. Yang kedua itu teori kesatria. Teori kesatria menyarankan bahwa masuk agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa orang-orang India dari kasta kesatria. Teori ini dikemukakan oleh Profesor Dr. J.L. Moens. Ini berargumen bahwa sekitar abad 4-6 Masehi kerap terjadi peperangan sehingga kasta kesatria yang terdiri dari kaum bangsawan dan prajurit mengalami kekalahan sebagian kasta kesatria dalam peperangan. Menurut teori kesatria mendorong orang kesatria melarikan diri dan mencari daerah baru hingga ke Nusantara. Yang ketiga adalah teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh
oleh Evi Deka Bots. Tahu nama siapa ya? Teori ini berasumsi bahwa pengembangan ajaran Buddha yang pesat di India kepada sampai terdengar sampai ke Nusantara, dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar Nusantara untuk berburu ke India. Dan yang terakhir adalah teori Waisya, menyatakan bahwa golongan Waisya yang punya peran dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha Orientalis, Profesor Dr. N.G. Krom, yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Kedatangan golongan Waisya ke Indonesia, kata Krom, juga memperkenalkan agama kebudayaan Hindu-Buddha pada masyarakat Indonesia di samping berdagang. Golongan ini diyakini menetap sementara waktu untuk tidak jarang juga menetap bermain di Nusantara lalu menikah dengan penduduk setempat. Nah, sekian yang saya jelaskan ini, ya semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.